Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai acara Christmas Gathering kita pada malam hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk boleh menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan Yesus, kita mau menyambut Dia sebagai Raja di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik yang mengasihi kami, yang memelihara kami sampai saat ini. Dan saat ini Tuhan kami siap untuk menyembah-Mu, memuji dan meninggikan Engkau. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Bersama katakan, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Kau kami puja ya Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari dengan segenap hatimu di hadapan Tuhan, sembah dan puji Dia. Katakan, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Terima kasih Tuhan, Kau Raja kami, Kau Tuhan kami, Kau Juru Selamat kami.
menyembah-Mu di tempat ini. Kami mau meninggikan Engkau. Haleluya. Terima kasih Yesus, Kau yang layak terima segala pujian. Kaulah yang layak menerima segala hormat kemuliaan. Kaulah yang layak menerima segala pengagungan. Selamanya hanya bagi Engkau, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu berlimpah. Kasih setiamu lebih dari hidup. Biarkan bibir kami membanggakan nama-Mu yang kudus Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kau Raja yang lahir bagi kami Tuhan. Saat ini kami umat-Mu mau bersuka cita merayakan kelahiran-Mu. Kami mau membawa persembahan kami. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau meninggikan Engkau. Sebab Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau berkuasa atas segalanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yesus. Haleluya. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sang Shalom, Shalom. senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini dalam suasana yang sangat berbahagia, yaitu pada suasana Natal. Ya, senang sekali bertemu dengan jemaat dari GBI My Family, Yang memiliki cabang Palladium, Negara dan Tiara. Hotel Tiara yang digembalakan oleh Iya, Bapak Pendeta. Dr. Lukimin Ajis. Iya, senang sekali ya. Nah, suasana Natal seperti ini kita mau sharing ya. Santai aja, tapi sebelumnya kita tetap berdoa. Kita Mari minta tuntunan berdoa. Roh Kudus Yes. supaya Tuhan Roh Kudus memberikan Iya. pencerahan bagi kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur karena suasana Natal ini Engkau masih izinkan kami boleh menikmatinya dalam suasana sukacita oleh karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kalau malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama, ini pun satu anugerah Tuhan yang perlu kami syukuri.
Kembali kami merenungkan bagian daripada firman-Mu. Kami minta Roh Kudus menolong kami, mengurapi kami, supaya kami dapat menerima satu rema yang memberikan kekuatan, yang memberikan tuntunan bagi kami. Berkati juga kami yang melayani. Biarlah hari ini kami sama-sama diberkati dan diurapi oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya. Kita ini suasana Natal. Ya. Biasanya orang kalau mau Natal itu memang banyak kesibukan ya. Iya, saya juga masih ingat ketika masih kecil, wah ini kota Medan sangat bersejarah. Betul, ada yang sibuk untuk menyiapkan kue, Aksesoris Natal, baju rumah. baru, itu sih nggak salah. Iya. Tetapi sebenarnya apa ya makna Natal yang sesungguhnya, yang seharusnya kita renungkan di saat-saat kita merayakan Natal seperti ini? Mungkin kita baca dulu satu ayat firman Tuhan. Oke. Ada 2 ayat firman Tuhan yang kita baca. Satu dari Perjanjian Lama, kemudian satu dari bagian Perjanjian Baru. Oke. Dari Perjanjian Lama akan saya baca untuk kita dari Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah lahir diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, saya tertarik dengan kata Raja damai. Damai. Berarti kalau Tuhan datang ke dunia ini, sebenarnya satu poin yang penting itu adalah membawa damai. Sedangkan dunia ini saat ini kita lihat Ya. di mana-mana ada perang, bahkan juga bukan hanya perang antara satu negara dengan negara lain, perang juga kadang-kala sampai ke rumah tangga Ya. antara suami dan istri, Juga keluarga besar, ya seperti itu. antara bersaudara. Betul. Kadang-kadang ada perselisihan yang sulit diselesaikan. Karena itu tema yang kita akan sharing, kita akan bicarakan bersama dalam suasana Natal Celebration Cool malam hari ini adalah tentang damai. 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 Nah, kita lihat ada berita Natal. Sebenarnya berita Natal yang pertama, kita lihat apa sih berita Natal yang pertama? Mari kita buka dalam Lukas. Pasal 2 ayat yang ke-10, saya baca satu lagi. Ya. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut. sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11, kita lanjutkan. Ayat 11, Sama-sama firman kita Tuhan baca. berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Tuhan di kota Daud. Nah, kalau kita melihat ya, di sini kata mereka itulah, siapa mereka itu? Para gembala. Jadi berita Natal pertama itu justru disampaikan kepada para gembala, Bapak Ibu. Para gembala ini adalah orang yang sama sekali nggak dianggap orang yang bagi masyarakat. Sepertinya kelas terendah dalam Iya. satu masyarakat dahulu. Tetapi justru itu yang Tuhan kasih kesempatan untuk pertama kali mendapat berita Natal. Artinya apa ini? Artinya Tuhan tidak pernah melihat siapapun kita, latar belakang apapun kita. Semua kita disayang sama Tuhan. Semua kita diperhatikan sama Tuhan. Dan berita Natal ini harus menjadi suatu berita untuk semua orang di dalam kehidupan kita. Karena itu seyogianya Natal ini juga kita alami semuanya. Ya, Ya. ada damai di dalam hati kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus pun memperhatikan para gembala. Para gembala. Tuhan Yesus tidak hanya memperhatikan orang-orang pada kalangan atas. Sebab manusia Ya. semuanya berharga di hadapan Tuhan. Betul. Bukan tergantung apa yang kita miliki, apa yang kita buat. Tetapi oleh karena kita ini ciptaan Tuhan. Yes. Sehingga kita berharga di mata Tuhan. Dan jangan lupa, kata pertama berita Natal adalah jangan takut. Jangan takut. Siapa yang hari-hari ini nggak takut dengan suasana COVID-19? Ya, mungkin kita juga berkata, wah saya mau kesini tapi saya takut. Saya mau begini saya takut. Belum lagi suasana akibat daripada COVID-19 yang membuat ekonomi yang tidak jelas. Untuk berkata mungkin banyak yang takut tentang masa depan. Masa depan kita bagaimana? Bagaimana masa depan kami? Bagaimana masa depan anak-anak kami? Tetapi hari ini kita akan merenungkan bahwa berita Natal yang pertama adalah jangan takut. Karena itu pada hari ini kita akan membawa satu merenungkan satu teks firman Tuhan. Ya.
Bagaimana kalau kita tidak takut berarti ada damai, Betul, ada damai, ada sukacita. ada sukacita. Tetapi damai, ada sukacita bukan berarti tidak ada masalah. Ya. Tetap ada masalah, tetap ada kesulitan, tetap ada pergumulan, problem tetap ada. Tetapi atas kasih karunia Tuhan, kita bisa merasakan damai, damai yang dari sorga, bukan damai yang hanya kita buat berdasarkan sugesti diri, berdasarkan mengelola logika dan emosi kita, tetapi karya Roh Kudus, dan itu yang kita akan renungkan malam hari ini. Iya. Kalau kita ingat dulu khotbah Tuhan Yesus, salah satunya ialah dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut Anak-anak Allah. Jadi betapa penting di suasana Natal kali ini kita melihat apakah ada damai di dalam hatiku. Apakah ada damai di dalam keluargaku. Apakah ada damai in my family, dalam keluargaku. Ya, di tengah-tengah suasana COVID-19, suasana yang sangat mencekam oleh bukan hanya di negara kita, tetapi di dunia saat ini. Tetapi ketika kita ingat berita Natal, jangan takut, itu membuat setiap kita memiliki rasa damai di dalam hati kita. Nah, karena itu bagaimana kita bisa memiliki damai ini di dalam hati kita? Yang pertama ialah bagaimana cara memiliki damai ataupun siapa yang bisa membawa damai. Ya. Yang pertama ialah kita harus terlebih dahulu berdamai dengan Allah. Kenapa kita perlu berdamai dengan Allah? Sebab sejak manusia jatuh dalam dosa, kita itu adalah seterunya Allah. Ya. Tetapi justru di hari Natal ini kita diingatkan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi akan beroleh hidup yang kekal. Nah, saya percaya ketika orang percaya kepada Yesus, dia berdamai dengan Allah dan dia mendapatkan hidup yang kekal di dalam kehidupannya. Jadi poin pertama bagaimana kita beroleh damai adalah kita sendiri harus menerima Yesus. Yesus harus lahir di dalam hati kita. Berapa kali pun kita merayakan Natal, kita ingat, pertanyaannya, apakah Yesus sudah lahir di hati kita? Mengenal Yesus dan menerima Yesus ada perbedaan. Betul. Saya sendiri sudah 20 tahun ketika waktu itu saya baru terima Yesus. Padahal setiap malam orang tua saya mengajar setiap malam ada doa di rumah. Tetapi sampai umur 20 tahun saya secara pribadi baru hanya mengenal Yesus. Tetapi pada satu event yang Tuhan berikan bagi saya, saat itulah saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan sejak saat itulah saya berdamai dengan Allah. Sebab saya minta ampun dengan Tuhan, saya membuka hati, saya mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan saya percaya saat itu nama saya tercatat dalam kitab kehidupan. Nah, karena itu kalau kita merayakan Natal kali ini adalah satu pertanyaan di dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah saya sudah berdamai dengan Tuhan? Apakah Tuhan Yesus sudah lahir di hati saya? Kalau sudah, puji Tuhan. Tetapi kalau belum, ini waktunya kita membuka hati dan mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa berdamai di dalam kehidupan kita. Dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Wah, luar biasa. Kita akan mewarisi kerajaan surga di dalam kehidupan kita. Itu yang memberikan damai di dalam kehidupan kita. Karena damai yang diberikan Tuhan ini bukan berasal daripada dunia. Mungkin kita merasa senang, happy ya kalau kita mendapat sesuatu barang-barang. Betul, ya. Kalau kamu kasih hadiah sama saya senang. Mungkin dapat bingkisan juga Iya, dapat dari bingkisan nih, teman. banyak Wah, yang pasti pasti senang. Ya itu Ya. hanya sekedar happy. Tetapi damai itu yang berbeda. berasal dari Tuhan, Ya. itu melebihi segala kesukaan yang ada dalam dunia ini. Sehingga apapun yang terjadi di dalam dunia ini ketika kita sudah berdamai dengan Tuhan, itu tidak bisa mencuri kebahagiaan yang Tuhan berikan dalam berita Natal yang berkata damai, Raja Damai itu di dalam kehidupan kita. Karena itu kalau saudara sudah terima Yesus, puji Tuhan. Tapi bagi saudara yang belum, mari buka hatimu. Minta ampun sama Tuhan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka engkau berdamai dengan Tuhan. Namamu dicatat dalam kitab kehidupan dan engkau sebagai anak Allah. Itu yang pertama. Ya, yang kedua. Ada juga orang yang begini, saya sudah terima Yesus Pak, tapi hidup saya nggak benar ini. Ya, minta ampun sama Tuhan. Jadi hilang nih damainya. Ya. Rasanya kalau inget kegagalan saya, inget dosa saya, aduh saya masih suka melakukan ini itu yang nggak berkenan sama Tuhan. Gimana ya Pak? Ya, berarti harus kita kembali minta ampun sama Tuhan. Iya. Sebab begini, terima Yesus cukup satu kali. Iya. Bertobat perlu Berkali. berkali-kali. Sama seperti ini dalam pernikahan. Iya, iya. Kita ini kan bagian keluarga. Jadi selalu dikaitkan dengan keluarga. Ya.
Menikah cukup, 1 kali. tetapi jatuh cinta perlu berapa kali? Berkali-kali. Nah, sama juga. Terima Yesus cukup 1 kali. Tetapi bertobat perlu berkali-kali. Kalau kita jatuh, minta ampun kembali. Iya, dengan terima Yesus bukan berarti kita langsung menjadi orang yang sempurna. Enggak, tapi itu proses. Kalau saat ini Bapak Ibu di dalam ya, satu dengan yang lain saling mengingatkan, saling diproses untuk semakin sempurna. Puji Tuhan. Berarti Bapak Ibu bertumbuh di dalam Tuhan. Berarti itu kita semua adalah anak-anak Allah. Karena kita membawa damai ya, di Oke, tengah-tengah. baru yang kedua setelah berdamai dengan Allah, Ya. yang kedua ialah berdamai dengan diri sendiri. Wah, Bagaimana itu? berdamai dengan diri sendiri? Biasanya kan berdamai dengan orang. Ya. Tapi ini berdamai dengan diri sendiri, apa itu artinya Bu? Kalau kita berkata kita berdamai dengan diri sendiri, berarti saya mengasihi diri sendiri. Saya bisa menerima keberadaan saya dengan segala kelebihan dan dengan segala kekurangan. Bahkan dengan segala kegagalan saya. Sebab setiap pribadi tidak ada yang sempurna. Tetapi ingat, setiap pribadi juga memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tetapi bukan hanya kelebihan-kelebihan itu, kita bisa juga menerima kelemahan-kelemahan kita. Sehingga itulah yang disebutkan berdamai dengan diri sendiri. Termasuk bentuk-bentuk fisik kita. Kita bisa menerima dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, ada firman Allah berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan yang berikut, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti mana yang lebih dulu? Mengasihi sesama manusia atau mengasihi diri kita sendiri? Mengasihi diri sendiri berbeda dengan mengasihani. Kalau mengasihani itu artinya ego kita yang kita munculkan. Tetapi berbeda dengan mengasihi diri kita sendiri. Artinya Tuhan mengingatkan sebelum kamu mengasihi sesamamu manusia, engkau harus bisa mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri artinya saya menerima keberadaan saya. Saya mengasihi diri saya. Saya bersyukur untuk apa yang ada di dalam diri saya. Apapun yang menjadi kelemahan saya, apapun yang menjadi kegagalan saya siap untuk menerima diri saya. Artinya saya berdamai untuk masa lalu kehidupan saya. Sebelum saya terima Yesus, saya tidak bisa menerima diri saya sendiri. Kenapa? Saya dilahirkan di tengah keluarga yang susah, di tengah keluarga yang menderita, banyak, pokoknya susah, mau makan juga susah. Saya minder, tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus sayang. Setelah saya terima Yesus, saya dirubah oleh Tuhan. Saya bisa berdamai dengan diri saya sendiri. Saya bisa mensyukuri, saya tidak menyesal. Kenapa saya dilahirkan di tengah keluarga yang seperti saya miliki? Sebab saya percaya itu adalah kedaulatan Tuhan. Dan saya bisa bersyukur saat ini. Betul, damai Natal ini akan lebih bermakna dalam kehidupan kita ketika kita menyelesaikan kegagalan-kegagalan kita di hadapan Tuhan. Banyak orang tidak bisa menerima kegagalan dalam kehidupannya sehingga dia sulit berdamai dengan dirinya, apalagi berdamai dengan Tuhan. Nah, ada satu ilustrasi yang bagus ya. Setiap hari, setiap rumah tangga pasti punya sampah yang harus dibuang. Apalagi kalau kita tinggal di luar negeri ya. Sampah itu rasanya gimana ya, diatur dengan baik, betul ya, dipisahkan. Nah, terutama sampah-sampah yang berbau busuk. Nah, sering begitu dalam kehidupan kita, ketika kita nggak membuang sampah-sampah dalam perjalanan kehidupan kita, maka itu akan menumpuk. Dan kebiasaan di dalam kehidupan rumah tangga, saya membiasakan diri setiap malam kita harus buang sampah. Supaya jangan datang binatang-binatang yang tidak perlu diundang. Betul. Seperti apa itu? Kecoa, Tikus dan sebagainya. Kita buang sampah itu. Nah, sampah itu sepertinya tidak ada gunanya. Seperti berbau busuk seperti barang yang tidak ada manfaatnya. Tetapi tahukah saudara, ketika sampah sudah mengalami satu proses organik, dikumpulkan di satu tempat mengalami proses organik, maka sampah itu menjadi satu barang yang sangat berguna. Itulah menjadi pupuk yang bisa membuat tanaman-tanaman kita menjadi subur. Begitu juga sebenarnya dengan pengalaman-pengalaman yang tidak baik dalam kehidupan kita. Ketika kita menumpuknya, maka tabung emosi kita penuh dengan sampah-sampah emosi negatif di dalam kehidupan kita. Orang yang belum berdamai dengan dirinya sendiri, maka dia sulit untuk membawa damai. Karena apa? Begitu tergores sedikit, langsung begitu pecah, langsung emosi, sedikit, ya. meledak. Iya,
Contohnya ya, saya nih lagi misalnya masih banyak tabung emosi saya penuh dengan sampah. Begitu saya masak, udah masak saya capek, saya siapin masakan ini. Kamu ngomong sama saya. Ini garamnya kurang. Kamu itu sudah nikah sama saya 30 tahun itu masak aja enggak pinter. Nah, baru suaminya ngomong gitu aja, dia udah marah, udah meledak, dia bilang gitu. Enak aja lu, coba lu masak sendiri, coba lu jadi gua, coba. Apalagi nih, mestinya lu sedikit bahagiain gua. Kayak kemarin kan hari ibu, masa marah-marah mulu, udah gitu. Padahal cuma masalah sepele. Masalahnya Kurang garam, tapi bisa jadi perang dan damai dalam rumah tangga kita. jadi hilang sama sekali. Masalahnya karena di dalam tabung emosi sudah penuh dengan sampah-sampah negatif. Begitu juga dalam kehidupan kita, sering banyak persoalan, masalah. Kita itu tidak kelola. Kita hanya berkata begini, ya udahlah, ya udahlah. Akhirnya sampah itu tetap menumpuk dalam kehidupan kita. Bagaimana saya bisa membawa damai? Setiap emosi negatif di dalam diri saya harus bisa saya kelola. Jadi harus dikelola. Dikelola. Artinya dikelola itu apa Ibu? Begitu kamu mengecewakan saya nggak cuma bilang, udahlah, kan udah nikah sama dia. Paling gue nikah sama dia tinggal berapa tahun lagi sih? Ya, ntar lagi kita juga mau dipanggil Tuhan, begitu ya. Udahlah, kalau udah gitu, masalah kekecewaannya tetap tinggal di hati. Tapi ini ada juga begini. Gimana? Saya kan berusaha untuk melupakan. Udahlah saya pikir orang udah begitu udahlah saya lupakan aja dah. Saya berusaha melupakan. Tapi kadang-kadang muncul juga, itu bagaimana Bu? Ya, itu namanya belum dikelola. Tapi mengelolanya adalah ketika bilang, aduh aku kecewa loh sebenarnya sama suami aku. Tapi aku sadari kekecewaan aku karena apa ya? Oh karena itu udahlah saya mau datang sama Tuhan. Tuhan saya gak mau saya kecewa. Saya mau lepaskan pengampunan. Setiap kali ada persoalan, ada emosi negatif, ada masalah. Ataupun kegagalan sekalipun di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukan yang tidak berkenan. Ketika kita berdosa di hadapan Tuhan. Maka secepat itu kita harus bereskan di hadapan Tuhan. Itu namanya mengelola. Mengelola. Ya. Kita bereskan. Oke, Nah, saya kalau ngerti. Bereskan, artinya Sebab kalau begini gini, ya Bu ya. aku tadi tersinggung loh sama kamu. Itu termasuk Kenapa? membereskan. Masa aku udah capek masak-masak, kamu kritik aku. Oh begitu, ya saya juga sorry tadi ya. Saya juga lagi kurang kontrol tadi. Oh ya udah gak apa-apa. Udah sorry ya, kita saling melepaskan pengampunan. Itu namanya mengelola. Tapi banyak kehidupan kita, begitu orang mengecewakan kita simpen. Lama-lama meledak, biar seperti bom waktu. Dan Wah. ngomong sampai ketemu di pengadilan negeri Medan. Di mana di Medan? Kalau tidak ini di sebelah sini nih. Nah jangan sampai seperti Jangan begitu. sampai seperti itu. Karena Tuhan mau Natal ini Membawa. keluarga kita dipenuhi damai. Mari kita berdamai dengan diri kita sendiri. Mari setiap kita khususnya para wanita terutama yang sering menyimpan emosi-emosi negatif. Mari kita kelola di hadapan Tuhan. Sehingga tidak satu pun kita menjadi orang yang sensitif. Sebab satu hal kadang-kadang begini Meledak. juga ya. Gimana? Kita kan tidak bisa merubah masa-masa yang lalu. Betul. Pasti dalam perjalanan hidup kita nih, life journey kita itu ada pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Ya. Ada pengalaman-pengalaman yang tidak enak di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak bisa merubah hal itu. Tetapi kita bisa merubah masa depan kita dengan mengelola semua peristiwa-peristiwa yang lalu itu sehingga kita memiliki damai. Ya. Betul ya Bu? Gitu Betul, ya? dikelola. Artinya setiap ada sampah-sampah dalam tabung emosi kita. Mari di hari Natal ini, di saat kita merayakan Natal, satu persatu kita bereskan. Satu persatu kita kelola sehingga hati kita plong. Sehingga damai Natal itu bisa memenuhi setiap kita. Sehingga apa yang menjadi berita Natal, ya Raja Damai. Itu menjadi pengalaman masing-masing kita. Bukan hanya sekedar satu kebenaran firman. Itu memang benar, yes. Tetapi bukan hanya sekedar satu doktrinal. Tetapi merupakan satu pengalaman personal, pengalaman pribadi kita. Ada damai, apapun yang terjadi, kita tetap mengalami damai. Nah, salah satu ciri orang yang sudah bisa mengelola sampah emosi negatif di dalam dirinya, dia itu rindu berdamai dengan semua orang. Jadi Kan artinya yang pertama bukankah tadi di hari Natal ini kita sering ketemu orang, aduh selamat Natal, sebenarnya kita ingin berkata maafkan saya kalau ada yang menjadi kesalahan saya. Nah itu benar-benar kita itu plong, jadi kita berkata saya rindu loh ketemu dengan saudara saya yang pernah menyakitkan hati saya rindu ketemu dengan sahabat rekan bisnis saya yang dulu pernah menipu saya rindu hidup saya menjadi berkat. Karena apa Bapak Ibu, kita nggak tahu usia kita sampai berapa tahun. Di tengah-tengah Tuhan izinkan ada COVID
COVID-19 ini, kita semakin merenungkan hidup ini jauh lebih berarti daripada pakaian. Hidup ini jauh lebih berarti dari segala fasilitas Segala yang Tuhan materi, berikan. Betul. apapun itu Bapak Ibu, hidup ini jauh lebih berarti. Betul. Sebab apa? Nanti satu hari kelak, semua itu kita tinggalkan Bapak Ibu. Jangan kita fokus kepada materi, berkat-berkat jasmani. Memang itu penting, bukan tidak penting Ya, juga. ya. Tetapi ada yang terpenting Bapak Ibu. Satu hari kelak, itu semua akan kita tinggalkan. Ya. Ya. Tetapi yang terpenting ialah kehidupan kita di hadapan Tuhan. Itu yang jauh lebih penting. Jadi artinya setelah berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri diri sendiri. sendiri. Yang ketiga, berdamai dengan orang lain. Berdamai dengan orang lain ini ialah artinya dengan siapa kita sering berjumpa, dengan siapa kita sering beraktivitas, maka dengan orang itulah potensi-potensi yang akan muncul, bisa terjadi luka di dalam hati kita ataupun masalah. Kalau saya tidak pernah ketemu dengan seseorang, saya tidak mungkin bisa terjadi ada satu pengalaman pahit ataupun kecewa, masalah dengan orang itu. Ya termasuk pasangan hidup nih yang paling sering mengecewakan. Makanya Bapak Ibu, orang yang paling berpotensi melukai, mengecewakan hati kita bukan orang yang jauh di Beijing sana, bukan. Tetapi adalah orang yang paling kita cintai. Tetap di khotbah kita ingetin, kecewa, sakit hati, Mampir boleh, nginep jangan. Apalagi ngekos, mahal harganya. Nah di hari Natal ini, mari kita belajar untuk berdamai. Dan bukan hanya berdamai, saya secara pribadi dan keluarga merindukan memberikan kebahagiaan buat orang-orang yang dekat dan yang kita kenal. Salah satunya adalah bukan karena kita hidup berkelebihan, tetapi di hari Natal ini saya Mari berpikir, kita saling memberkati. Iya, saling memberkati. Karena saya berpikir mungkin tahun depan saya nggak bisa lagi membahagiakan orang itu, termasuk orang tua kita, saudara-saudara, anak menantu, siapapun, rekan pelayanan. Saya memberikan hadiah Natal buat mereka. Semua saya kasih, walaupun bukan karena saya hidup berkelebihan, tapi saya ingin. Bukan banyaknya juga ya, betul, bukan banyaknya, nilainya. bukan nilai banyaknya, tapi ada satu atensi, perhatian. Karena apa? Itu yang penting. Begitu mereka menerima, mereka berkata, mereka senang. Ada sampai bilang, wah orang tua yang kasih kami, seharusnya kasih, kami nih yang kasih sama Bapak Ibu. No, kami ingin membahagiakan. Itulah berita Natal yang sesungguhnya. Kita berdamai dengan Tuhan. Kita berdamai dengan diri kita sendiri. Dan kita berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Keluarga kita. Sehingga betul-betul Tuhan katakan, akulah Raja Damai. Nah Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Renungkan, adakah saat ini ketika kita merayakan Natal, Anda tidak berdamai dengan pasangan Anda, dengan anakmu, dengan mertuamu, dengan menantumu, dengan keluarga besarmu? Mari, hari ini hari Natal. Kita mari belajar merendahkan diri. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pun sudah memperdamaikan kita dengan Allah. Kalau Tuhan sudah memperdamaikan kita dengan Allah, maka kita juga harus melakukan seperti doa Bapa kami. Ampunilah dosa kami, seperti kami ini yang sudah mengampuni dosa orang lain terhadap kami. Bahkan ayat bagian dalam doa Bapa kami terakhir dikatakan, kalau kita tidak mengampuni orang yang berdosa terhadap kita, maka Bapa di sorga pun tidak akan mengampuni. Nah, kita naik ke satu level lagi. Bukan hanya kita mengampuni, tetapi kita berkata, Tuhan siapapun orangnya, baik yang mengecewakan maupun yang tidak mengecewakan, saya rindu membahagiakan hidup mereka. Berikan perhatian. Saya nggak punya berkat apapun, berikan doa, berikan atensi, berikan ayat bagi mereka. Kirim doa kepada mereka, sapa mereka di hari Natal ini. Mungkin dengan jalan itu selama ini dia merasa sendirian. Tetapi dengan sapaan kita itu dia merasakan kehadiran Tuhan di hari Natal, di tengah-tengah keluarganya. Mungkin dikasih satu ayat firman Tuhan, dikasih kata-kata yang bersifat memberikan kekuatan, memberikan dorongan. Wah. Itu merupakan satu berkat yang sungguh luar biasa. Kata-kata firman Tuhan disertai kue itu lebih wah, bagus. luar biasa itu, tambah lagi sekarang. Saya masih ingat satu waktu. Waktu itu ketika satu waktu kamu digerakkan memberikan satu ayat firman Tuhan kepada seorang ibu. Tiba-tiba ternyata dia sedang di airport mau mengunjungi anaknya yang yang sedang ada masalah di luar negeri. Sehingga dia berkata, terima kasih Bu untuk ayat firman Tuhan yang Ibu berikan. Ini memberikan kekuatan bagi saya. Jadi mari biar damai Natal ini memenuhi tiap-tiap keluarga dan terlebih di hati kita masing-masing. Nah yang berikut,
Tetapi pembawa damai itu bukan juga terjadi secara otomatis. Harus diupayakan. Ya. Sebab Tuhan katakan berbahagialah orang yang membawa damai. Sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi perlu diupayakan secara aktif. Secara aktif, secara ada bagian kita. Artinya kita belajar merendahkan diri seperti tadi yang dikatakan bahwa kalau saya sudah menyakiti hati orang itu, maka saya juga berani mengatakan saya bersalah, termasuk juga orang tua terhadap anak. Walaupun ini bertentangan dengan tradisi kita. Jadi artinya jangan menunggu orang, tetapi kita aktif, kita berinisiatif untuk menyebarkan damai itu di sekitar kita. Tapi bagaimana Bu? Saya sudah minta ampun, saya sudah minta maaf. Tapi dia tidak mau Bu, bagaimana Bu? Itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting kita sudah tidak ada apa-apa. Ya, mari lebih kita fokus untuk membawa damai di dalam Natal kali ini. Mungkin itu yang kita sampaikan. Ya, baik. Mari kita ambil satu kesimpulan, satu keputusan, satu komitmen dalam suasana Natal ini. Tuhan, aku mau membawa damai. Aku mau berdamai. Kalau sudah berdamai dengan Allah, mari berdamai dengan diri sendiri, maka berdamai dengan semua orang. Dan kalau itu komitmen kita, saya percaya dalam Natal di akhir tahun 2020 ini, maka ada damai sukacita yang kita rasakan. Betul. Di dalam hati kita, di dalam keluarga kita, bahkan juga di dalam keluarga besar kita. Mari Bapak Ibu, buka hatimu, buka pikiranmu, tunduk kepala, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh merayakan Natal dalam celebration cool pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Di dalam gereja kami memiliki komunitas rohani yaitu Kul. Biar kami sesama keluarga Kul boleh sungguh merasakan kedamaian di tengah-tengah persekutuan kami, di tengah-tengah kehidupan keluarga kami dan pribadi kami. Karena itu malam hari ini ya Tuhan, kalau ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati kami, Tuhan berbicara bagi kami, biarlah kami tidak mengeraskan hati. Kami boleh dengan rendah hati, boleh mengikuti apa yang Tuhan mau. Kami boleh menangkap isi hati Tuhan. Kami boleh bertindak di dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang menjadi berita Natal, itulah Raja Damai. Ketika berita Natal disampaikan, jangan takut, ada damai. Itulah menjadi kenyataan dalam kehidupan kami. Berkati setiap aktivitas Natal kami. Kami menyiapkan segala satu kebahagiaan, celebration. Tetapi kami rindu makna Natal itu tidak hilang di dalam kehidupan kami. Biar damai sejahtera, sukacita mengalir dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan. Kami ingin menaikkan doa bagi keluarga-keluarga. Kalau ada di antara Bapak Ibu malam hari ini, suami istri, mungkin ada masalah. Ada mungkin sudah beberapa hari tidak berkomunikasi dengan baik. Mari rendahkan hatimu Bapak Ibu. Rendahkan hatimu saudara-saudara. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Katakan Tuhan, aku tidak mau lagi menyimpan rasa jengkel. Aku tidak mau lagi menyimpan rasa kesal. Mari buka hatimu. Katakan Tuhan, aku mau berdamai. Aku mau berdamai. Aku mau berdamai. Aku mau berdamai. Ataupun mungkin ada engkau kesal dengan dirimu sendiri. Engkau tidak bisa menerima keberadaanmu. Saya pernah gagal, saya pernah jatuh. Engkau selalu diintimidasi oleh iblis. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Buka rohmu di hadapan Tuhan. Bahkan kalau ada di antara saudara belum pernah terima Yesus, mari saat ini buka hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka saya percaya malam ini merupakan malam yang sangat bersejarah dalam hidupmu. Kalau ada di antara Bapak Ibu, saudara yang mengatakan seperti yang kami katakan tadi 3 hal. Berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai dengan orang lain. Ataupun mungkin bukan ketiga-tiganya, hanya ada 2. Ataupun hanya 1. Mari, taruh tangan kananmu di atas dadamu. Aku mau berdoa untuk saudara. Bapak, engkau lihat semua Bapak Ibu saudara-saudaraku yang menaruh tangan kanannya di dadanya. Aku berdoa apapun persoalan mereka. Kalau ada di antara mereka belum pernah berdamai dengan Tuhan, menerima Yesus. Aku berdoa Tuhan, berkati mereka. Jamah mereka, ampuni mereka. Kami buka hati kami. Kami undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan malam ini kami percaya, Yesus menjadi milik kami dan kami menjadi milik Yesus. Yang kedua, Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami membuka hati mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, maka damai sejahtera itu akan mengisi kehidupan kami. Dan kami berdoa
Ketika damai sejahtera turun ke atas kami, itu juga akan turun di atas tiap-tiap keluarga kami. Kami melepaskan berkat untuk para istri ya Tuhan. Para wanita, biarlah setiap para istri dan wanita membawa damai untuk keluarganya, untuk kehidupannya, untuk sekitarnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ketika kami berdamai juga dengan diri kami sendiri, maka kami pun bisa berdamai dengan siapa saja. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya melalui suasana Natal ini, kami berkomitmen untuk berdamai dengan siapa saja yang pernah mengecewakan kami. Mungkin keluarga kami, mungkin suami, mungkin istri, anak, mertua, siapa saja Tuhan. Bahkan rekan bisnis, rekan kerja kami. Dalam nama Yesus kami lepaskan pengampunan. Dalam nama Yesus kami lepaskan berkat untuk mereka. Sehingga kami sungguh-sungguh dalam Natal ini merasakan dan dapat membagi berkat. Itulah berkat damai sejahtera yang Tuhan Yesus bawa ke dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau mengaplikasikan firman ini dalam hati kami lebih dalam dan lebih luas. Biarlah segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembawa damai, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.